Fatmawati, seorang ibu di Denpasar Bali, tidak bisa disembunyikan. 2,5 bulan usai melahirkan, Rosita tidak bisa memberi ASI, bahkan belum bertemu sama sekali dengan sang buah hati. Saat hendak bersalin, seseorang bernama Made berjanji menanggung seluruh biaya dengan persyaratan Rosita harus menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bersedia memberikan bayinya kepada pria itu. Sejak itulah, Rosita terpisah dari putra yang dia lahirkan. Kini Rosita bertekad terus memperjuangkan agar sang anak kembali ke pangkuannya. Dengan bantuan dari konsultan hukum, ia berharap bisa mendapatkan kembali bayinya yang kini di tangan pihak lain. Kasus dugaan pembunuhan dengan cara menenggelamkan bayi oleh ibu kandungnya di Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang masih diselidiki Polsek Cidarasan. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan tidak melakukan kekerasan pada korban. Ini naik. Saat ini korban di rumah sakit Jiwa Polsek Tangerang. Polisi desa yang pulih untuk kemudian keterangan terkait kematian anaknya. Apakah seorang pria yang menganiaya sendiri berapa penangkapan pelaku di rumahnya berlangsung dramatis karena pelaku terus menolak dan mengancam sambil memegang senjata orang. Langsung jalan setelah polisi melepaskan tembakan ke udara. Ia pelaku tidak sadar mengamuk dan menganiaya tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa dan akan dirawat di rumah sakit jiwa. Menangis tapi menyebut nama ibunya saat dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit Makassar. Dapat ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang sebagai begal sadis yang berencana operasi di Pasar Kedua Jus. Ketika dibegal nggak menyebut nama ibunya tuh. Perampokan dan pencurian dengan kekerasan adalah modus yang biasa dijalankan pelaku sejak tahun 2015. Menangkap data, Reskrim Polres Makassar juga menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Keduanya mendapat hadiah timah panas polisi karena melawan saat akan ditangkap. Nah, dilawan juga sengaja ditembak ya. Tidak ada gunanya. Di tengah banyak teka-teki yang tidak mudah ditebak, polisi berusaha terus mengulang kasus video shoot yang disebut-sebut juga video Gisel. Setelah memanggil Gisel sebagai saksi Selasa lalu, kini fokus polisi adalah mengungkap pelaku utama dalam video shoot tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya juga sudah meminta keterangan dari saksi ahli forensik untuk mencocokkan pelaku dalam video. Kesaksian ahli ditunjukkan agar wajah pelaku bisa dianalisa untuk kemudian menemukan hingga kemarin polisi setidaknya telah memanggil sejumlah saksi mulai dari 3 saksi ahli, 2 saksi pelapor, Gisel serta 2 saksi lainnya. Gisel Anastasia dipanggil polisi pada Selasa 17 November 2020 lalu sebagai saksi karena namanya disebut oleh tersangka yang sudah ditahan. Dan pasca memanggil ahli forensik, polisi masih membuka kemungkinan Gisel akan dipanggil kembali jika penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut darinya. Sudah dipanggil tersangka dalam khusus oleh tim silat lewat sambungan video tentang liburan di Sumba NTB jika terkait hukum. Gisel memang mengaku akan membahasnya dengan pengacara. Meski semua belum terbukti, seperti diketahui bukan kali ini saja janda satu anak ini kaitan dengan video shoot. Tapi yang agak berbeda kini, Gisel jauh lebih diam dan tak mau klarifikasi. Bahkan dibanding dengan saat kasus kerjaan netizen yang ia terlihat sangat kesal dan marah. Namun Selasa lalu usai diperiksa polisi sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Kalau benar terbukti apalagi Gisel ada ini. Lantas mengapa Gisel tak semarah saat menghadapi kasus kerjaan netizen? Enggan banyak bicara menanggapi kasus video shoot, Gisel tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Apalagi pada tanggal 16 November lalu, sehari sebelum memenuhi panggilan polisi, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Dalam sebuah postingan di akun medsosnya, terlihat Gisel bahagia merayakan ulang tahun bersama orang-orang terdekat.
Joshua yang disebut-sebut diduga bisa memang masih terus menjadi perbincangan. Polisi juga bekerja keras untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, di sisi lain, dari Martin yang selama ini sangat melindungi mantan istrinya itu dengan selalu pasang badan, tiba saja ikut tidak banyak bicara. Yang memilih menghindar dan berusaha tidak campur persoalan Gisel. Gading yang bercerai dengan Gisel pada 23 Januari 2019 terlihat fokus mencari kebahagiaan sendiri. Memiliki pekerjaan di industri hiburan tanah air sudah bukan rahasia lagi jika kehidupan para artis sangat lekat dengan barang-barang mewah. Mulai dari gaya liburan hingga pakaian yang dikenakan. Harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Seperti deretan artis Indonesia berikut ini yang terlihat gemar menggunakan barang-barang mewah, menggunakan brand dari desainer ternama atau barang custom yang dipesan langsung kepada sang desainer. Sudah pasti harganya tidak murah ya. Penasaran siapa saja artis tersebut? Nia Ramadhani. Berbicara tentang aktris yang satu ini sudah pasti tidak pernah terlepas dari kesan glamour. Sebagai salah satu selebriti yang sering dikepoi banyak orang, Nia Ramadhani tidak pernah absen tampil super modis. Menggunakan busana rancangan desainer Indonesia hingga luar negeri, Nia Ramadhani mampu membuat penampilannya semakin stand out dengan tambahan aksesoris dan tas yang fancy. Misalnya pada look yang kasual dengan sweater dan short pants, Nia Ramadhani memiliki tas putih koleksi Hermes yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Wah, pakai nomor sendiri. Berikutnya tidak lain tidak bukan Yalah, Bunda Bakti. wanita yang akrab kisah pagi ini memang dikenal sangat modis dan punya kehidupan mewah. Fashion item milik Nagita memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Selain karena barang-barang miliknya, harganya juga kadang tidak masuk akal. Penampilan istri Raffi Ahmad ini selalu mencuri perhatian publik. Dress putih ini misalnya terlihat simpel dan sederhana. Ternyata dress keluaran brand lokal ini seharga 8 juta rupiah. Gigi mengenakannya saat mengadakan party yang bertemakan serba putih saat berlibur di Sumba bersama keluarga dan rekan-rekan artis. Nah, pemirsa itulah tadi deretan artis Indonesia yang gemar mengoleksi barang-barang mewah. Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola. Ini lupa yang sama. Striker legendaris timnas Garuda, Ricky Yaakob meninggal Nih dunia Pak, akibat ini serangan jantung tuh lihat tuh di saat tengah lapangan bermain bola. sepak bola di lapangan Senayan Sabtu pagi. Ricky Yaakob mengalami serangan jantung saat bertabrakan dengan pemain lawan di lapangan hijau. Sempat mendapat penanganan darurat, Ricky Yaakob langsung dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Namun nyawa striker tajam timnas R80-an ini tidak tertolong. Semasa aktif menjadi pemain profesional, Ricky Yaakob sempat memperkuat timnas Garuda yang berhasil meraih medali emas SEA Games tahun 1987. Ia juga menjadi pemain profesional pertama Indonesia yang berkarir di Liga Jepang atau J-League. Selamat jalan, Ricky Yaakob. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah sebuah peribahasa terkenal yang bermakna agar seseorang berhati-hati dalam berbicara, karena ucapan tersebut bisa mencelakakan diri sendiri, seperti menghina Tuhan. Ternyata hal tersebut pernah dilakukan oleh orang-orang terkenal di dunia. Nah, setelah itu mereka mengalami hal yang mengerikan, yakni tewas secara tragis. Entah kebetulan atau tidak, yang jelas setelah mereka mengatakan hal yang tidak pantas terhadap Tuhan, kejadian mengerikan terjadi. Lalu siapakah orang-orang yang berani menghina Tuhan dan mengalami nasib tragis sesudahnya? Novel sudah merangkumnya, tidak ada. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe merupakan artis terkenal di dunia tahun 1950-an dan disebut sebagai wanita tercantik di dunia. Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemen dia tahun 1962. Banyak opini yang menyebut kematian Marilyn Monroe akibat dari konspirasi politik. Namun teori tersebut tidak terlalu dipercaya. Bahkan menceritakan lainnya mengatakan seminggu sebelum orang tewas, ia didatangi oleh pendeta bernama Billy Graham saat ia tengah di lokasi syuting. Pendeta tersebut menemui Marilyn Monroe dengan maksud menyampaikan pesan Tuhan. Namun dengan angkuh, Monroe menolak pesan tersebut dan balik menghina Tuhan dengan berkata ia tidak memilih Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan sang pendeta, Marilyn Monroe ditemukan tewas di dalam apartemennya.
seorang calon presiden Brazil, Tancredo Neves. Sehari sebelum ia dilantik, Tancredo meninggal dunia. Saat kampanye, Tancredo Neves sempat meledek dan menghina Tuhan dengan berkata, jika ia mendapatkan 500.000 suara lebih dalam pemilu di Brazil, tidak ada seseorang yang akan menghalanginya menjadi presiden, termasuk Tuhan sekalipun. Neves, ia tewas sehari sebelum ia dilantik menjadi presiden setelah menjalani komplikasi operasi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Komedian Jason Isner yang akan disapa Sule belakangan saat membicarakan usai dibunuh bagi seorang DJ mualaf, Natalie Holscher. Sejak sebelum menikah, pelawak kelahiran Cimahi, Jawa Barat ini juga dikenal sebagai sosok yang gemar mengoleksi mobil. Mulai dari Jeep Rubicon alias Wrangler, Mustang, Suzuki Jimny terbaru, Honda Civic Turbo, Volkswagen Caravelle, hingga yang terbaru Toyota Land Cruiser. Namun salah satu kendaraan politik yang pernah dikoleksi oleh ayah istri tersebut adalah sebuah Jeep berwarna hijau army yang bentuknya mirip seperti mobil mainan. Jadi mobil yang menggunakan fungsi fungsinya seperti ada dua fungsi. Jadi kalau misalkan fungsi Mobil tersebut terlihat identik dengan kendaraan bernama Jeep 110 cc. Bentuknya mobil dan dibikin seperti mobil mainan anak kecil yang cuma muat untuk 2 penumpang. Namun ternyata harga kendaraan tersebut tak bisa diremehkan. Dikutip dari situs Mini Motor, kendaraan tersebut dijual dengan harga mulai dari 38 juta rupiah. Hampir setara dengan harga 4 unit Yamaha Vision bekas edisi tahun 2010-an. Yang pasarannya berkisar di atas 10 juta rupiah atau 10 Honda Record generasi pertama yang di pasar motor bekas rata-rata dibanderol 3,8 jutaan rupiah. Mobil Jeep Mini ini dibekali dengan mesin muatan 110 cc, berbandingin udara dengan transmisi 1 gigi maju dan 1 gigi mundur.